Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Striker Inter Milan Edin Dzeko jadi favorit untuk tampil sebagai starter dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan FC Porto pada Kamis depan. Peluang Dzeko memperkuat ujung tombak Nerazzurri sejak menit pertama lebih besar ketimbang Romelu Lukaku, mengingat performa pemain Belgia itu yang belum membaik. Sebagaimana dilansir Gazeta.it, pemain asal Bosnia itu akan dimasukkan dalam starting 11 Nerazzurri untuk pertandingan melawan Porto, sehingga ia akan diistirahatkan untuk laga pekan ke-23 Serie A melawan Udinese pada Minggu. Pelatih Inter Simone Inzaghi kemungkinan akan menduetkan penyerang Lautaro Martinez dan Edin Dzeko melawan raksasa Portugal tersebut. Sedangkan Lukaku akan tampil di laga melawan Udinese. Adapun Joaquin Correa masih harus absen karena belum pulih dari cedera paha. Pertandingan babak 16 besar Liga Champions antara Inter melawan Porto akan sulit untuk diprediksi karena level kedua tim saat ini hampir sama. Untuk lolos ke babak 16 besar, Porto berhasil meraih juara grup B, sedangkan Inter Milan menjadi runner-up grup C di belakang Bayern Munchen. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin menilai bahwa solusi mengenai masa depan Romelu Lukaku di Inter sederhana, yakni bergantung pada apakah dia bisa mulai mencetak gol lagi atau tidak. Melalui unggahan di Twitter, Biasin ikut menanggapi masa depan pemain Belgia itu yang telah menjadi spekulasi terus-menerus dan menyarankan bahwa itu adalah permasalahan dengan solusi sederhana. Masih jauh dari kejelasan apakah Inter akan memutuskan untuk memperpanjang pinjaman Lukaku dari Chelsea hingga akhir musim. Laporan menunjukkan jika Nerazzurri bersedia menambah masa tinggalnya jika pemain berusia 29 tahun itu mampu menunjukkan performa terbaiknya selama sisa musim ini. Akan tetapi sekarang Nerazzurri mulai kehilangan kesabaran, terutama setelah Inter bermain imbang melawan Sampdoria pada laga pekan sebelumnya. Bagi Biasin, skema masa depannya tergantung pada apakah Lukaku bisa mulai mencetak gol atau tidak. Mereka bilang masa depan Lukaku adalah seperti puzzle, cuit Biasin. Namun solusinya sangat sederhana. Jika dia mencetak gol, maka dia tetap tinggal. Jika gagal, jangan pertahankan. Dahului Bayern Munchen hingga klub Liga Inggris, Inter jadi yang terdepan ingin bajak Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Seperti diketahui, Inter mempersiapkan sosok Marcus Thuram sebagai pengganti Romelu Lukaku di lini serang. Namun berjalan waktu, sepertinya tidak hanya Inter yang mengincar Thuram, namun juga ada klub lain yang siap untuk mendapatkan pemain asal Prancis itu. Meski demikian, Nerazzurri adalah satu-satunya tim yang membuat tawaran kontrak yang konkret untuk striker Borussia Mönchengladbach itu untuk musim panas saat ini. Menurut outlet berita Italia FC Internews melaporkan bahwa tawaran Nerazzurri untuk kontrak 5 tahun senilai 5 juta euro bersih telah berada di atas meja. Bek sayap Inter Matteo Darmian telah mengungkapkan bahwa legenda Nerazzurri, Javier Zanetti dan Maicon merupakan sosok idolanya. Darmian telah menghasilkan penampilan tingkat tinggi selama 3 musim pertamanya membela Inter. Dia memang hampir tidak memenuhi standar Zanetti dan Maicon. Namun pemain berusia 33 tahun itu merasa bahwa kedua peraih treble tersebut adalah pemain yang memiliki pengaruh terbesar baginya. Berbicara dalam serial Jejak Langkah di Inter TV,
Darmian membahas tentang pemain yang paling menginspirasinya di posisi bek sayap. Dia juga menyebut golnya melawan Cagliari menjelang klimaks musim 2020-2021 sebagai yang terbaik dalam karirnya. Saya harus mengatakan bahwa di posisi saya, Zanetti dan Maicon adalah sosok yang paling menginspirasi, ungkap Darmian. Sang pemain juga menjelaskan mengapa golnya melawan Cagliari pada tahun 2021 adalah gol favoritnya yang pernah dia cetak. Itu adalah gol penting dalam memenangkan Scudetto melawan Cagliari di San Siro. Atalanta dikabarkan siap menawarkan kenaikan gaji yang signifikan untuk bek muda Giorgio Scalvini yang terus digoda oleh sejumlah klub, terutama Inter Milan. Mengetahui Inter benar-benar ngebet mendatangkan bek berusia 19 tahun tersebut, Atalanta pun tidak tinggal diam. Menurut laporan dari Corriere della Sera, kubu Ladea akan menawarkan kenaikan gaji yang lebih sepadan dengan tingkat kinerja Scalvini agar ia tetap bertahan di Bergamo. Nerazzurri telah menjadikannya sebagai target prioritas untuk memperkuat pertahanan mereka menggantikan Milan Skriniar pada musim depan. Namun tidak mudah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk Scalvini, terutama mengingat persaingan dari beberapa tim elit Eropa. Sementara AC Milan dan Juventus sudah dinyatakan tersingkir. Bagaimanapun Atalanta menyadari minat transfer yang meningkat pada Scalvini dan mereka berharap untuk mempertahankan bek tersebut. Agar sang pemain tidak terdesak transfer, klub Lombard bersiap menaikkan gaji Scalvini. Laga Inter versus Udinese merupakan pertarungan spesial sebab akan menandai laga ke-100 antara kedua tim di Liga Italia. Sejauh ini Nerazzurri lebih mendominasi dengan 50 kemenangan berbanding 22 kemenangan untuk Zebrete. Sementara 27 laga lainnya berakhir imbang. Selain akan menghadapi laga ke-100, berikut fakta-fakta menarik lain jelang laga Inter versus Udinese dikutip dari situs resmi milik Nerazzurri. Sejauh musim ini, pasukan Simone Inzaghi merupakan tim yang paling banyak mencetak gol dalam 30 menit pertama pertandingan. Mereka sejajar dengan Lazio dengan mengukir 14 gol. Sejak awal musim 2021-2022, Lautaro Martinez dan kawan-kawan menjadi tim yang paling banyak mencatatkan kemenangan kandang di Liga Italia, yaitu 23. Lalu poin terbanyak 72 dan gol terbanyak 70. Lebih lanjut, Inter baru kebobolan 5 kali di Giuseppe Meazza. Itu merupakan catatan terbaik yang dimiliki klub Liga Italia. Udinese adalah tim yang paling banyak dikalahkan oleh Edin Dzeko di Liga Italia. 12 kemenangan dari 15 pertandingan. Dari 15 pertandingan itu, Dzeko telah mencetak 4 gol. Keempatnya ia ukir kala masih berseragam AS Roma. Marcelo Brozovic telah terlibat dalam 5 gol ketika melawan Udinese, 2 gol 3 assist. Lalu gol tandang pertama Brozovic di Liga Italia juga terjadi ketika melawan Zebrete pada Desember 2015.